ada di belakang produk ini ada Nagari 1000 Rumah Gadang. Ikonnya Solok Selatan. Iya betul bang. Saya mau jual ini juga, saya mau ngangkat Solok Selatan pariwisatanya. Jadi di sini saya tawarkan kalau misalnya orang lihat gitu Nagari 1000 Rumah Gadang ini apa sih? Nah di Solok Selatan datanglah ke sana gitu. Cik, 2, 3, dah mulai no. Sana Baso Walia Joyang Tabuzer di Pot Bungo. Hari ke sana, yo akan bahas sebuah profesi atau pekerjaan yang sebagian orang mungkin tidak banyak tahu, yang saya baru tahu. Ada Bung Albert Makmur di sini. Lu mangala jatuhnya Pak, aku cari di sana. Nah, ada Dima kini ko studio podcast yang paling keren. Salamo Bung Ado di Startup Cafe di sana. Nah, Bung Albert, sana sorry kalau yang mengecek Jo Bung Albert ko harus bahasa Indonesia sana karena Bung Albert termasuk baru di Kota Padang dan baru mengenal Sumatera Barat. Ya 3 tahun itu cukup. 3 tahun Albert di Padang? 3 tahun. 3 tahun. Sebelumnya aslinya mana nih Albert? Saya lahir di Padang sebenarnya, cuma umur setahun udah besar di Bandung. Lahir di Padang, kemudian dibesarkan di Bandung. Dibesarkan di Bandung Sampai tamat SMA. Sampai tamat SMA. Dan pekerjaannya kok profesinya sana agak aneh. Kenapa saya bilang aneh Albert? Itu nama profesinya roasting. Roaster itu pelakunya, roasting pekerjaannya. Iya, betul. Apa itu? Jelaskan itu. Kalau di kopi, saya itu membeli yang namanya green bean. Green bean itu biji kopi yang masih mentah. Biji kopi yang masih mentah? Ya. Kemudian saya masak, saya randang. Saya sangrai. Ternyata awak membahas masalah kopi sana. Jadi roaster atau yang pelakunya itu profesi roaster tersebut rupanya adalah tugasnya merandang kopi, kemudian akan dikemas seperti ini. Ya betul. Dikemas seperti itu baru dijual. Berarti usaha Albert adalah menjual kopi produk sendiri. Iya betul. Betul ya? Ya. Itu ada kriteria khusus nggak untuk menjadi seorang roaster itu? Kriteria khusus mungkin yang diperlukan itu hidung tajam sama lidah tajam sih. Hidung tajam sama lidah tajam. Kok bisa hidung tajam lidah tajam? Ini maksudnya? Karena selama merandang itu kan ada keluar bau-bau. Kita tahu oh ini, bau rumput kebakar, ada bau lemon yang keluar nanti kita harus mensiasati apinya harus dikecilin, flow-nya harus dikecilin seperti itu. Nanti ada bau rempah yang keluar, itu kita harus siasati lagi. Oh, jadi nggak sembarangan saja ya untuk merendang kopi itu ya? Enggak, terutama Arabica kan dia ada rasa-rasa fruity buah, ada rempah gitu. Oke. Jelaskan sedikit biar sahabat kita bisa sana kita tahu jenis kopi itu ada berapa sebetulnya? Jenis kopi itu sebenarnya ada 4. Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Ya. Yang di Indonesia lebih banyak Arabica dan Robusta. Perbedaan kopi tersebut dari bau berbeda? Dari bau biasa lebih berbeda. Kalau Robusta itu baunya lebih ke coklat, coklat. Dan biasa orang untuk kopi hitam, kopi susu, nah, itu Robusta. Oh, Robusta. Kalau Arabica itu baunya lebih gimana ya? Lebih ke bau buah, bau rempah-rempah sedikit. Kalau dia lebih tinggi lagi dia bau bunga suka keluar gitu. Yang diolah sama Albert apa? Saya mengusung Arabica Solok Selatan. Arabica Solok Selatan. Oh, di Solok Selatan. Jadi kopinya biji kopi tadi yang namanya apa? Green bean. Green bean tersebut diambil dari Solok Selatan. Iya, Bang. Bukan dari daerah lain? Sementara ini saya cuma mau mengusung Solok Selatan. Saya pengen membuat Solok Selatan kalau bisa nasional, kalau bisa internasional gitu. Emang Solok Selatan sebesar apa perkebunan kopinya sekarang? Kalau kita hitung ya, di daerah Carmintoran aja, itu satu daerah ya kan. Yeah. Banyak tuh Solok Selatan yang ada Carmintoran, ada Letterway, ada
sampai Kayu Aro, sampai Gunung Tujuh itu sebenarnya daerah-daerah Gunung Kerinci. Nah, itu lahan di Carmintoran aja ada 1.500 hektar yang tertanam baru 300-400 hektar. Itu yang menanam siapa? Masyarakat atau Masyarakat sana. Masyarakat sana. Oh, masyarakat. Itu lahan masyarakat, punya masyarakat. Nah, kita hanya membeli Iya, betul. hasil dari mereka. Iya, betul. Dan itu masyarakat menanam seperti itu dorongan dari beberapa orang pengusaha atau apa? Karena saya takutkan mereka dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Iya, betul. Nah, itu seperti apa? Bisa diberi gambaran enggak? Ya, mereka dimanfaatkan oknum itu banyak terjadi, Bang. Jadi Banyak terjadi. Bentuk pemanfaatannya seperti apa? Ini ternyata sana feeling you tadi aku libat tuh aja seperti sana. Jadi seperti apa? seperti gini, misalnya ada investor dari Jepang datang ke sini. Ya. Dia datang ke petani, dia ngomong, Pak, saya beli pohon Bapak ini, yang ini bagus, yang ini bagus. Jadi dalam 1 hektar tuh misalnya dia punya 1.200 pohon. Ya. Sama si investor dipilih, saya pilih pohon yang ini bagus, itu bagus, itu bagus. Ya. Sebutlah ada 400 pohon. Saya beli semua pohon itu satu pohon harga 100 juta misalnya. Iya. 100.000. 100.000 per pohon. Per pohon. Oke. Nah, sekarang si petani kan mau nggak mau harus jual cerinya ke mereka. Iya. Nah, saya mensupport mereka dengan saya membelinya green bean bukan cherry. Jadi sesudah dari Beda cherry dengan green bean ini apa? kalau cherry itu buah kopi, Bang. Buah kopi kalau diolah segala macam dengan dry process atau wash process. Nah, nanti baru dipulping, baru dikupas, nah nanti jadi biji kopi. Green bean itu. Yang Albert belinya yang green bean, yang bijinya, ya, gitu ya, bukan cherry-nya. Bukan cherry. Nah, itu di masyarakat, karena tadi kalau dari yang memanfaatkan masyarakat tadi dibeli per batang ini dipilih, masyarakat ruginya di mana? Mereka rugi lah. Sekarang mereka udah beli, berarti cherry mereka ngerjain, cuma dikasih upah sekian ratus perak. Harus setor cherry ke orang investor ini. Iya. Sedangkan mereka bisa ada kemungkinan bisnis yang lebih bagus. Mereka cherry-nya mereka proses sendiri dan mereka jual dengan harga lebih bagus kalau green bean. Gitu. Nah, kalau Albert gimana? Kalau saya belinya green bean. Green bean. Ya. Dan itu harganya lebih mahal berarti daripada cherry. Ya, kalau cherry itu 1 kilo cuma paling sekarang cuma 7.000, 8.000 udah maksimal. Tapi kalau green bean itu 1 kilo 120.000, bisa 85.000 sampai 120.000. Nah, kualitas green bean seperti apa yang Albert terima? Pasti tidak semua green bean bisa. Iya, betul. Nah, saya kualitasnya terima premium dan grade 1. Itu membedakannya? Membedakannya biasa kalau yang asalan tuh masih belum disortir, suka ada defect. Kalau namanya di kopi itu defect itu macam-macam, Bang. Ada yang dia terlalu over fermented, jadi warna bijinya itu udah bukan green bean lagi tapi coklat. Nah, itu dibuang. Terus ada yang berjamur, itu dibuang. Ada yang namanya bijinya itu ada lubang jarumnya, kena hama, itu dibuang. Oh, jadi benar-benar itu dipilih berarti satu-satu? Iya, betul, Bang. Nggak repot ya? Nah, nggak repot ngurusin kayak gitu kan? Mereka sudah mulai swadaya sendiri untuk mulai ada grading seperti itu, karena saya ajak mereka untuk ningkatin kualitas sebenarnya. Nah, itu saudara-saudara kita di Solok Selatan, itu rata-rata mereka sekali panen penghasilan mereka dari green bean itu berapa kira-kira? Puluhan juta, ratusan juta? Puluhan mungkin sampai. Luar biasa sana. Itu 1 hektar diprediksi berapa kali panen? 1 hektar itu panen sepanjang tahun, Pak. Sepanjang tahun panen, tapi menunggu pohon sudah berbuah ini agak lama. Menunggu pohon berbuah itu 2 tahun sampai 3 tahun. Dan panen mulai besar itu, panen besar itu setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun panen besar. Ya. Wis, lumayan. Sayang saya tidak punya tanah di Solok Selatan. Nah, beda kopi di Sumatera Barat ada Solok Selatan, terus ada di mana lagi? Ada di Pasaman Barat, Talamau, Kajai Talamau, ada di Agam, Lasi, ada di Solo pun ada Talang Babungo, ada di Solo seberang danau, Alahan Panjang, air dingin, Letterway untuk Solok Selatan. Dan itu berbeda-beda nggak kualitasnya? Kenapa harus milih Solok Selatan? Kenapa tidak mengembangkan Pasaman yang lain-lainnya? Karena
Saya pribadi saya suka dengan rasanya. Oh, Kayak udah preferensi pribadi. berbeda ya kopi Solo Selatan rasanya dengan kopi Pasaman dan Berbeda-beda bang. berbeda-beda. Iya. Bisa gambarkan rasanya kopi Solo Selatan seperti apa? Kalau rasa kopi Solo Selatan ini kalau di manual brew, di manual brew itu contohnya kayak V60, Aeropress, itu rasanya itu yang keluar itu lemon segar, dan keluar ada rempah kayu manis. Unik sana profesi manggalih kopi sabananya, kopi yang lah dirandangnya diambil dari masyarakat dalam bentuk biji kopi atau disebut tadi dengan green bean tadi, kemudian itu diolah, dirandang dengan tentu dengan cara yang berbeda, kemudian masukkan kopi-kopi seperti itu di sana. Nah, kembali kita ke profesi roaster tadi. Perlu pendidikan khusus nggak untuk itu? Atau pelatihan khusus nggak untuk itu? Kalau pelatihan khusus mungkin enggak, tapi kalau ada pelatihan khusus mungkin lebih bagus sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau saya memandang semua profesi itu bisa dilakukan asal kita mau belajar sih bang. Sudah berapa lama jadi roaster ini? Saya baru 2 tahun bang. 2 tahun? Ya. Dan itu dalam pengelolaan itu ada berapa roaster yang dirimu saja sendiri di sana atau ada tambahan roaster-roaster yang lain? Enggak, saya juga kolaborasi dengan beberapa roaster. Jadi saya juga ngobrol dengan mereka, saya belajar sama mereka lah. Saya juga belajar sama mereka kayak di cafe shop ada yang punya roasternya sendiri. Saya bertanya-tanya sama mereka gimana loh. Ada masukan-masukan dari mereka yang bisa saya pakai gitu. Itu kalau diperkirakan ada berapa orang di Sumatera Barat yang punya profesi roaster ini? Mungkin sekitarnya masih di bawah 100 tapi mungkin udah di atas 50. Menarik, dan itu menjanjikan nggak untuk ke depan profesi roaster? Sangat menjanjikan. Bisa yang menjadi roaster lah sana. Karena sangat menjanjikan ini, jadi menarik ini sebetulnya. Nah, saya katanya tadi ada penciuman yang tajam dan rasa yang tajam. Maksud saya ini kopi apa ya jenisnya? Ini Arabica Dari Solo Selatan juga. Solo Selatan wash process. Maksudnya wash proses itu seperti apa? Jadi kopi ini kan setelah dipanen cerinya, itu diproses lagi, diproses pasca panen namanya. Kalau wash proses yang ini full wash proses, itu jadi cerinya langsung direndam di air. Nanti yang ceri-ceri kopong yang naik kan dibuang. Airnya dibuang lagi. Direndam lagi, buang lagi, direndam lagi sampai kira-kira 2 hari langsung dikupas sampai ketemu kulit ari, dijemur. Terus proses merendangnya ini saya pengen tahu. Itu bagaimana cara prosesnya merendangnya? Tadi kan ada apinya yang dikondisikan, terus ada yang lain? Banyak faktornya bang. Ada airflow-nya. Singkat padat saja cerita. Singkat padat. Ya. Oke. Pokoknya intinya fasenya tuh ada 3. Fase pengeringan, Ya. fase pembentukan rasa, dan fase setelah development namanya. Jadi kalau fase pengeringan itu green bean ketika udah masuk itu kan masih basah, masih ada kadar air 10%, 12% gitu kan. Itu dia dikeringkan dulu. Dan dengan drum yang berputar itu di bawah api. Nanti setelah itu setelah dia kering dia akan berubah warna jadi kuning. Nah mulai dari kuning ini dia udah pembentukan rasa gitu. Sampai nanti dia meletup kayak popcorn gitu bang. Iya. Nah itu udah fase crack. Nah nanti di situ baru fase development. Kita mau roasting, mau hasilnya itu warnanya itu light jadi coklat muda, atau medium jadi coklat medium, atau dark sampai yang hitam banget. Itu berbeda rasa nggak? Kalau berbeda bang. Warna, perubahan warna yang terjadi itu berbeda rasanya. Sangat berbeda. Dan pasarnya beda-beda juga pasti. Pasarnya beda-beda bang. Oke, kalau mau saya tanya Pak, saat ini mereknya Gravio Coffee. Dan ini sudah dipasarkan kemana saja? Sejauh ini baru Sumbar, Sumbar. Pekanbaru ada, Jogja sempat,
Ya. Jakarta ada sebenarnya. Dan Kaltim belum continuous. Jadi Jadi sudah masuk ke Kaltim sudah. ah, Ini namanya Nagari Seribu Rumah Gadang. Maksudnya apa nih? Ada. Jadi di sana ada di belakang produk ini ada Nagari Seribu Rumah Gadang. Ikonnya Solok Selatan. iya betul Bang. Saya mau jual ini juga, saya mau ngangkat Solok Selatan pariwisatanya. Jadi di sini saya tawarkan kalau misalnya orang lihat gitu Nagari Seribu Rumah Gadang nih apa sih? Nah di Solok Selatan datanglah ke sana gitu. Jadi visi misinya sih seperti itu Bang. Ada yang menarik sebetulnya. Sana ini kopi Urang Minang Solok Selatan diolah oleh seorang Albert, dan ini berarti home industry namanya atau bisa Home industry home masih. industry sebab itu dikerjakan Di rumah. sama Albert dan dikemas seperti ini. Dan ada yang menarik. Tapi sebelum Ambo membahas ke situ, saya mau tanya lagi terkait ini. Sudah berapa tahun yang lo kerjaan yang ini? 2 tahun. 2 tahun profesi ini sudah bisa menghidupi Albert dengan keluarga? Ya sudah bisa. Punya karyawan nggak? Belum sekarang. Belum. Jadi mengerjakan ini sendiri ya? Ya. Istri bantu istri juga? Istri bantu-bantu bungkus. Istri bantu-bantu bungkus. Ini produksi dalam dia mingguan atau bulanan atau harian ini kita produksi? Itu biasa mingguan. Mingguan. Oh mingguan. Dan ini sudah ada produk ini kalau untuk di Padang, karena Albert domisili di Padang nih. Di Padang sudah rata-rata sudah kafe-kafe, coffee shop itu sudah menggunakan ini atau belum? Sudah tahu. Sudah tahu. Tapi kalau menggunakan itu mereka pilihan. Pilihan ya. Ya, saya nggak akan memaksa pilihan mereka. Ini saya kan pengen ngangkatnya Solok Selatan gitu. Jadi saya bawanya Solok Selatan, tapi kalau mereka nggak mau ya saya nggak bisa maksa. Enggak, tapi pemasaran yang sekarang yang terjadi di Padang, ini bagaimana peredarannya untuk Kota Padang saja? Kota Padang kalau ini manual brew masih sedikit-sedikit. Jadi saya mengakali yang manual brew sedikit-sedikit ini, saya pakai house blend kayak di sini. Sebentar, manual brew ini apa maksudnya? Karena tidak banyak pasti. Iya. Kalau kopi itu yang manual brew itu contohnya kayak V60 Bang. Kayak kopi tubruk. Oh gitu. Kayak Aeropress itu manual brew. Kalau yang ada espresso base, itu orang bisanya jet espresso. Terus nanti jadinya cappuccino, latte. Iya. Nah, yang kayak gitu. Oh. Nah, kalau saya mengakali yang ini kan penjualan nggak terlalu ini, karena orang pemakaiannya pun sedikit, ya kan. Saya biasanya ngakali dengan penjualan espresso blend. Jadi Solok Selatan ini saya blend dengan Robusta. Nah ini misalnya, ini kan biasanya digunakan di kafe-kafe, banyak dikonsumsi di kafe-kafe. Kalau orang ini dalam bentuk biji ya? Iya. Biji. Artinya kalau ini saya nih beli misalnya dalam bentuk eceran kayak gini, berarti saya harus hancurkan lagi dong ini. Iya Bang. Betul ya. Tapi aku menarik sana karena ambo baru sekali ke Pulau Mancala. Orang main kopi biji saja. Ado sih tapi enggak. Ambo yang kok di Padang ada. Ini bisa dikonsumsi langsung nggak dimakan? Boleh. Enak tapi kok nggak pahit ya? Kenapa? Biasanya kan kopi itu identik dengan pahit, tapi ini ada pahit-pahitnya ada, tapi nggak terlalu pahit. Balik ke fase development tadi Bang. Kalau kita tadi yang saya bilang ada light, ada medium dark. Kalau di dark itu udah lebih pahit. Jadi kayak kalau dipanggang sampai angus biasa rasanya pahit kan. Nah, kopi ini juga ditindakinnya seperti itu. Jadi kalau masih light itu masih yang keluar tuh rasa-rasa buah. Kalau medium tuh udah keluar mulai rasa rempah gitu. Kalau Ini beda-beda nggak? Di antara 5 ini sama atau gimana? ini saya espresso blend. Espresso blend. Jadi saya blendkan kopi Solok Selatan dengan Robusta daerah lain. Oh gitu, di mix. Ya. Supaya menghasilkan espresso yang lebih tebal dan lebih itu. Karena kalau untuk Arabica aja orang biasa selain masalah margin biasanya Arabica itu mahal. Kedua juga untuk rasa, kalau orang espresso tuh pengen rasanya balance gitu Bang. Ada rasa asamnya, ada rasa pahitnya, ada asinnya, ada manisnya gitu. Nah itu makanya di blend biasanya. Sebelum masuk pertanyaan lain, ada orang bilang, saya nggak bisa minum kopi Bang.
Iya, betul. Saya asam lambung. Iya. Benar nggak sih itu? Betul bisa, tapi sekarang gini, kalau asam lambung itu saya juga asam lambung. Tapi saya kalau minum Arabica nggak ada masalah, karena kadar kafeinnya itu yang membuat asam lambung naik itu sebenarnya bukan asamnya si kopi, tapi kafeinnya si kopi. Kalau kopi Robusta itu mempunyai kafein 40% ke atas. Tapi kalau Arabica itu punya kadar kafein di bawah 0,9%. Jadi kalau memang orang yang kena asam lambung, dia harus melihat kadar kafein dari kopi yang dia konsumsi. Iya, betul. Beda kopi-kopi ini dibanding kopi-kopi yang di rumahan. Kayak saya kan sering minum kopi yang hitam, mudah diseduh, yang rumahan lah. Ya, mungkin. Itu kan banyak dijual kemasan-kemasan itu. Bedanya apa? Bedanya kalau mereka mungkin lebih ke asalannya. Biasanya mereka pakainya kopi asalan satu yang nggak disortir. Oh. Nggak di grading, satu dari green bean-nya prosesnya. Yang kedua, mereka merosting. Ketika merosting, mereka juga merosting itu. Mereka merandang kan. Merandang mungkin mereka suka, yang saya tahu mereka suka tambah mentega, vanili kayak gitu-gitu untuk Kok ditambah? Tujuannya apa? Itu untuk menambah bau. Menambah bau. Oh, tidak asli dari kopi. Ya, betul. Aromanya. Ya, Jadi betul. ditambah dengan zat-zat lain, yang barang-barang lain sejenis kayak vanili tadi, biar lebih harum. Biar lebih harum. Mau makan nama dan sana, mau minum nama dan sana. Balik ke selera masing-masing. Tinggal di Padang 3 tahun. Iya, Bang. Profesi 2 tahun jadi roaster. Iya. Sekarang buka usaha seperti ini, berarti roaster sendiri, dagang sendiri. Iya, Bang. Kan? Masih. Luar biasa. Usia Albert udah berapa nih? Sudah berapa usianya sekarang? Masih muda sana. Dan orang Padang yang sudah menetap di Padang karena punya istri orang Padang. Iya, Bang. Sudah punya putri satu. Putri satu, umur Baru 6 bulan. baru 6 bulan. Jadi papa muda juga. Iya. Sangat perlu diketahui. Secara fisik Albert kita kenal Nyo adalah etnis Tionghoa, betul ya? Iya, Bang. Etnis Tionghoa, papa mama Papa mama dua-duanya. dua-duanya. Selama papa orang mana? Papa dulu orang Padang, tinggal di Padang. Oh, tinggal di Padang papa, kemudian pindah ke Bandung. Kalau mama di Bandung. Mama di Padang juga, pindah ke Bandung. Oh, pindah ke Bandung semuanya. Jadi etnis. Pernah tanya sama mama papa sudah keturunan keberapa etnis Tionghoanya dari Tiongkok sana? Kalau dari mama itu keempat. Keempat. Kalau papa? Kalau papa udah jauh banget. Udah jauh banget. Udah jauh banget. Albert tidak bisa berbahasa Minang fasih sana karena lama di luar ya. Iya, Bang. Karena lama di luar. Dan papa karena papa dan mama sekarang juga masih ingat nggak beliau berbahasa Padang? Mama mungkin masih inget-inget lah berbahasa Padang, cuma kalau papa kan udah meninggal, udah dari 25 tahun yang lalu. Kalau mama, sudah lama. ya. Kalau mama bisa bahasa Padang, ya Minang sih mungkin nggak bisa ya, tapi bahasa Padang bahasa Padang lah mungkin yang dia masih bisa. Artinya dia paham barangkali, cuma untuk mengucapkan udah mulai susah. Nah, tinggal di Padang, kembali lagi di Padang sebagai orang etnis Tionghoa. Ya. Kita tidak bisa pungkiri masalah dari integrasi etnis yang agak barik bahasa yang sana. Integrasi etnis di Kota Padang itu dipandang selama ini cukup bagus. Secara nasional cukup bagus. Albert sebagai orang Tionghoa, etnis Tionghoa di Padang menilai seperti apa sekarang? Saya jujur kalau lihat di Padang agak anehnya gini, ada kompleks orang kampung Cina gitu loh. Ada ini bukan orang Chinese biasa tinggalnya di sini dan daerah sini. Yang lain nggak ada orang Chinese tinggal di situ. Itu yang agak aneh sih kalau saya karena baru datang, yang saya pandang agak aneh di situ. Emang di Bandung selama ini? Saya nggak ada. Kalau di Bandung saya teman-teman ya mencar-mencar semua. Mencar-mencar. Ya, tidak mereka satu lokasi gitu. Tidak. Mereka ya gabung, nggak. Ya kalau ya mungkin didikan saya di Bandung ya saya nggak peduli apa etnis Anda, saya nggak peduli apa agama Anda, saya nggak peduli warna kulit Anda, warna mata Anda apa, saya cuma peduli Anda orangnya seperti apa gitu. Kalau di Bandung. Dan itu diterapkan selama di Padang? Iya, saya terapkan.
Dan orang lain menerima nggak dengan prinsip Albert? Saya tidak peduli Anda orang mana, yang penting kalau Anda baik berteman dengan saya silahkan. Menerima nggak rata-rata? Menerima, ada yang menerima, tapi di depan saya at least menerima. Ya. Kalau dia nggak terima di belakang saya nggak tahu. Itu tidak tahu. Nah, pernah mengalami diskriminasi nggak masalah ras ini? Pas di Padang. Di Padang? Kalau di Padang jujur enggak sih. Jujur enggak. Karena saya bergaul dengan semua orang itu saya ajak tukar pikiran dengan baik-baik. Nggak pernah sampai yang saya memulai rasisme dulu. Tapi mereka pun karena saya nggak rasisme dan saya terbuka apa adanya, mereka pun feedbacknya juga terbuka apa adanya. Pernah nggak mengalami misalnya seperti ini, datang ke suatu tempat kemudian di sana ada berapa orang berkumpul yang bukan etnis Tionghoa, terus yang lain mungkin sudah bersalaman dengan Albert, sudah menegur, kemudian yang lain berusaha untuk diam, malas karena nya sana kalawak di Padang kok ambong amati ya. Kadang-kadang wak pajak tuh Cino mah menengoknya poyo. Pernah nggak ngalami hal itu? Artinya mungkin melontarkan kata tidak, tapi dari gestur tubuh tidak nyaman untuk Ada mungkin. ada. Pernah ya Pernah. seperti itu ya. Pernah dia gestur tubuh tidak nyaman, tapi saya pandangnya positif. Mungkin dia belum kenal saya, udah itu aja. Oke. Tapi tadi kayak itu dari sisi Albert sebagai etnis Tionghoa yang tinggal di Padang. Dan kemudian kalau saya melihat kondisi yang seperti ini, tadi Albert bilang saya agak aneh ketika kotak-kotak terjadi. Itu mungkin banyak faktor di masa lalu ya. Ya. Di masa lalu kenapa terjadi kotak-kotak Ya, seperti itu, apalagi itu di daerah Muara sana itu kan etnis Tionghoa sebagai pedagang kita ketahui itu daerah Muara itu sangat diperlukan sebagai akses jalur transportasi perdagangan saat itu, makanya numpuk di sana dan itu turun temurun. Itu analisa saya secara pribadi. Tapi yang menjadi kadang-kadang kotak-kotak itu membuat terkesan menjadi eksklusif di mata orang lain, walaupun mungkin di dalam tidak. Kalau Albert sendiri gimana? Itu pemikiran saya. Kalau Terjadi pengeksklusifan diri bagi etnis Tionghoa atau enggak di Padang ini? Kalau saya lihat sebenarnya sih kalau mungkin generasi tua ya yang mengalami namanya diskriminasi zaman Orde Baru atau sebelum itu mungkin mereka bukan mengekskluskan diri tapi menarik diri. Jadi mereka takut ketika ada apa-apa nanti mereka bakal kena gitu loh. Jadi mereka membuat perkumpulan nih, kita harus bikin pertahanan jangan sampai kayak tahun yang dulu pernah terjadi lagi. Itu mungkin kalau saya pandang itu efek dari traumatis yang terjadi pada zaman sebelum ini. Tapi kalau anak-anak muda sekarang saya rasa malah nggak terlalu mengekskluskan diri ya kalau saya lihat. Sana memang ya kondisi seperti itu, tapi dan tadi si Albert bilang kalau mengkotak-kotak mungkin itu, tapi kini lah banyaknya barat. Terbukti Yuan Tangye tinggal di daerah Matoaye itu etnis Tionghoa banyak di sini. Dan bagaimana bentuk sikap mereka masyarakat? Banyak kok orang-orang Tionghoa yang mereka ternyata mau lebur. Contoh, adik yang Tangye dulu barangkali nama nolong tuh orang-orang Tionghoa sana. Itu bentuk gotong royong. Jadi balik ke diri masing-masing, membuka pikiran. Perbedaan etnis itu bukan berarti awak harus memilih-milih persaudaraan. Setuju ya sana ya? Pasti ya? Setuju ya? banget Bang. Nah, kalau dipikir sekian tahun tinggal di Padang, pertemanannya lebih banyak kemana? Etnis Tionghoa atau orang Padang? Mungkin seimbang lah. Seimbang ya? Karena pemilik coffee shop ini saya tahu masuk ke coffee shop hampir 0 orang Tionghoa sih. Paling cuma ada 2-3 Dan orang. hubungan itu selalu baik kan? Hah? Hubungan itu selalu baik ya? Hubungan mereka selalu baik. Saya menjaga hubungan baik karena saya percaya gini, kalau saya bersikap baik, saya punya niat untuk berhubungan yang baik, hubungan baik yang akan terjadi gitu. Luar biasa. Nah, ini dijual berapa segini? Itu 60.000 Bang. 60.000. Iya. 60.000. Dan sedikit biar bisa yang lain memotivasi. Kalau ada orang yang ingin belajar sama Albert, mahal nggak sih ilmunya? Datang aja sharing Bang.
Sharing aja. Saya sama beberapa teman, saya dapat ilmu, saya tidak perlu bayar. Teman-teman juga kalau datang mau sharing juga nggak perlu bayar. Misalnya saya nih mau buka usaha yang sama dengan Albert, mau ngasih tahu. Oh silakan, silakan. Saya Mau, support. mau ngasih tahu Saya support. juga. Iya. Luar biasa Sana. Ini menarik. Kenapa harus seperti itu? Bukannya ilmu itu mahal? Kalau saya percaya, saya membagikan ilmu, saya bakal mencari ilmu lagi yang lebih baru. Nggak santian Sana yang tahu di mana nih ya. Oke, kini bisa ya. Saya orang awam nih masalah kopi sampai detik sekarang. Taunya kopi-kopi di warung-warung kecil udah enak dan minum. Belajar untuk jadi roaster tadi bisa. Kalau saya bisa, saya percaya abang juga bisa. Yang penting penciumannya masih bagus. Yang penting mau mencoba dan mau belajar terus bang. Bagus Sana. Bang, menggali kopi Pak yang punya kualitas seperti kau. Tapi ini sudah menjadi kualitas ekspor kan? Kualitas ekspor, cuma pasarnya belum dapat ekspor. Kita doakan semoga cepat dapat pasar ekspor. Amin bang. Dan kopi Solo Selatan Kopi bisa Solo semakin Selatan. maju ya. Saya mengharap juga turismenya mereka bisa lihat bahwa Solo Selatan itu indah banget. Karena saya datang ke sana saya ngerasain ini. Dagang kopi sekaligus promosi pariwisata. Ya bang. Mantap. Oke, terakhir Albert mungkin ada yang mau disampaikan. Apa nih? Terserah mau bicara kopi, promo kopinya juga boleh. Nah, ini kalau teman-teman mau temu Albert, mau belajar banyak, ini kemana? Ada IG? IG saya itu saya lupa sih. graviocoffee@gmail.com. Oke. Gravio Coffee. Ya, nanti kita tayang di sini. Ya. Nanti sana-sana bisa Kalian bayar. kontak personnya bisa ditayangkan. Boleh? Iya, Kontak boleh. personnya. Jadi di sana bisa belajar dan itu gratis. Yang penting keinginan, kemauan. Berbagi ilmu jangan pelit karena ilmu itu yang membawa Anda untuk lebih baik ke depannya. Nah, Albert ada yang mau disampaikan kepada teman-teman yang lain? Silakan. Iya. Kalau saya percaya manusia itu tidak ada dibedakan. Manusia itu lahir berbeda, tapi intinya manusia itu tetap sama. Siapa yang berusaha, dia pasti berhasil. Mantap. Lah, sana pengalaman yang luar biasa Yong Riko, belajar banyak tentang kopi walaupun baru hanya sekedar tanya jawab. Mudah-mudahan Yong bisa jadi pengusaha kopi lah sana. Jadi roaster lah. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Albert tadi bisa memotivasi awak, menginspirasi awak. Dan inilah kenyataan real di lapangan bahwa integrasi etnis di Kota Padang terutama telah terjalin dengan baik. Buat tunggu ke depan dari etnis yang lain akan mengicik di Pot Bungo. Dan kini ada lagi Albert yang mau disampaikan? Ya, Cukup Pak. Terima kasih. Kalau sana ingin balanjo mencoba hubungi saja Albert Beko IG-nya tayangan lah di sana. Albert Makmur, seorang pengusaha roaster juga telah masuk di Pot Bungo. Wak tunggu dan lain di lah. Cik 2 3 lah habis anak lah no lebih